Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang konsep tauhid dan ruang lingkup akidah Islamiyah. Di sini saya eh, Muhammad Hanif Kumira dan kedua teman saya. Saya Ani Mariani. Saya Husna Sugiatma Putri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Saudari Ani Mariani. Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep tauhid. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merelasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat keagamaan. Yang pertama, pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu itu satu. Ja'alusy syai'an wahidan. Ini tidak mungkin akan terjadi kecuali dengan adanya peniadaan dan penetapan an-nafu wal isbat, yaitu penafikan hukum dari selain yang ditauhidkan serta menetapkan hukum itu hanya untuknya, sebab penafian semata merupakan pengingkaran tahlil, sedangkan penetapan semata tidak menghalangi adanya persekutuan, sehingga diperlukan penafian. Selain itu, ada juga pengertian tauhid menurut istilah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya, yang maksudnya engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Engkau mengesahkannya dalam memberikan peribadahan baik dalam bentuk cinta, pengagungan, hasrat maupun rasa takut. Selanjutnya, ada macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah yang artinya mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Pengesahan Allah dalam penciptaan artinya keyakinan manusia bahwa tidak ada pencipta lain, melainkan Allah semata. Yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid ini juga bisa disebut tauhid ibadah karena dua pertimbangan. Yang pertama, karena penisbatannya kepada Allah yang disebut tauhid uluhiyah. Lalu yang kedua, ada penisbatannya kepada makhluk yang disebut tauhid ibadah. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada tauhid asma dan dan sifat. Artinya pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan asma dan sifat yang menjadi miliknya. Hal ini mencakup dua hal. Pertama, penetapan arti. Kita harus menetapkan seluruh asma dan sifat bagi Allah, sebagaimana yang dia tetapkan bagi dirinya dan kitabnya atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, penafian pemisalan, bahwa kita tidak menjadi sesuatu yang semisal dengan Allah dengan dalam asma dan sifatnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hanif. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup akidah Islamiyah. A. Pengertian akidah Islamiyah. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan dan atau ciku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihwamu yang berarti mengkokohkan dan arabtu bikuah yang berarti mengikat. Istilah akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih terhadap prinsip-prinsip agama.
perkara-perkara yang goib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dan salafus salih, serta seluruh berita-berita qat'i atau pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang serta ijma salafus salih. B. Ruang lingkup akidah Islamiyah. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islamiyah meliputi 4 hal, yaitu ilahiyah, nububiyah, rububiyah, dan sam'iyah. Yang ke-1, ilahiyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat. Yang ketiga, ruhaniyah. Ruhaniyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Dan yang terakhir ada sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama'i. Maksudnya melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti alam barjah, akhirat, ajam kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husna. Selanjutnya, C. Hubungan antara akidah dan syariat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasannya akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Sedangkan syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam bentuk struktur Islam, akidah adalah dasar atau pokok, di atasnya dibangun syariat yang menjadi suatu pesan atau jejak langkah yang mesti mengikuti dan melayani akidah. Jadi, menjalankan syariat merupakan implementasi dari akidah. Keduanya pun menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa syariah adalah fasik, sedangkan bersyariah tanpa berakidah yang bertentangan dengan akidah Islamiyah adalah munafik. Dan seseorang yang tidak berakidah dan bersyariah Islamiyah adalah kafir. Al-Quran telah mengungkapkan kepercayaan dengan iman dan mengenai syariat dengan amal perbuatan yang baik dan soleh. Hal ini telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu antara lain surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108, surat Al-Asr ayat 1, 2, dan 3. Dengan ayat-ayat tersebut, ternyatalah Islam itu bukanlah semata-mata kepercayaan saja, dan tidaklah hanya mengatur hubungan di antara manusia dengan Tuhannya belaka, tetapi adalah kepercayaan yang peraturan segi-segi kebaikan di dalam kehidupan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa akidah atau kepercayaan itu sesuatu hal yang pertama-tama yang diserahkan oleh Rasulullah dan yang dituntutnya dari manusia untuk dipercayai dalam tahapan pertama daripada tahapan dakwah Islamiyah, dan merupakan seruan setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia yang diyakini kesohihannya dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sedangkan syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya
di dalam berhubungan dengan Tuhannya, saudara sesama manusia, dengan alam, dan hubungannya dengan kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.